Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Imam Bukhari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara melengkapi data GTK di EMIS 4.0. Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya ketika kita membuka aplikasi EMIS, kita pasti akan mendapatkan sebuah informasi pengumuman, di mana pengumuman ini adalah untuk memperbaiki dan melengkapi data dan tenaga kependidikan di EMIS 4.0, di antara lain profil, kemudian tugas utama, kemudian pendidikan, yang selanjutnya adalah status sertifikasi apabila yang ada sertifikasinya. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, langkah yang pertama adalah kita nanti masuk menu ini ya teman-teman, menu di sebelah kiri yaitu guru dan tenaga kependidikan. Jadi menu daftar GTK. Nah, pada menu daftar GTK ini nanti akan ditampilkan data-data guru yang ada di Satmingkal teman-teman, data-data guru yang harus dilengkapi. Dan bagaimana cara melengkapinya itu? Nah, ketika kita membuka data GTK ini ya teman-teman, data GTK di EMIS 4.0, nanti kita akan ada menu ubah di sebelah kanan. Nah, ini di sebelah kanan ini ada menu ubah. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan pengubahan. Nah, tinggal diklik saja menu ubah data ini. Maka ketika kita klik menu ubah data ini, nanti akan ditampilkan detail guru-guru yang akan kita lakukan perbaikan atau yang harus kita lengkapi. Selanjutnya teman-teman, nah ini informasi yang dilengkapi adalah satu, nanti profil, nama, gelar, tempat tanggal lahir. Nah, perlu yang diketahui teman-teman, terutama pada nama, mohon disesuaikan dengan kartu identitas penduduk yang dimiliki, yaitu sesuai dengan KTP teman-teman. Artinya apa? Nanti penulisan gelar itu jangan diikutkan pada nama. Nanti ada kolom sendiri, kolom gelar, kolom nama, kolom gelar awal, kolom gelar akhir. Itu ada kolomnya sendiri-sendiri. Jadi teman-teman nanti dalam pengisiannya itu harus mengikuti kolomnya. Nah, agar tahu bagaimana cara pengisiannya teman-teman, silahkan ikuti video ini sampai tuntas ya teman-teman. Nah, yang pertama-tama adalah kita akan melengkapi ini ya, profil, nama, gelar, kemudian identitas utama pada guru ya teman-teman. Kita buka aja menu GTK ya teman-teman. Nah, ini ketika kita tadi melakukan klik ubah ya teman-teman, di klik ubah itu ada muncul detail GTK. Nah, detail GTK inilah yang nanti dilengkapi ya teman-teman. Detail GTK ini yang perlu dilengkapi adalah satu, data GTK, tugas utama, tugas tambahan Satmingkal, kemudian status riwayat pendidikan formal, dan sertifikasi. Nanti tinggal diklik tombol ini. Nah, pertama-tama kita akan fokus pada detail GTK. Nah, seperti yang kita ketahui tadi teman-teman, di sini kan ketika penginputan itu harus diperhatikan, yaitu dalam penulisan gelar. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, di penulisan gelar di sini itu gelar depan sudah ada kolomnya sendiri, gelar belakang juga sudah ada kolomnya sendiri. Jadi teman-teman silahkan dimasukkan gelar depannya, dimasukkan pada kolomnya, nama, khusus nama, masukkan pada nama lengkap. Kemudian gelar belakang, contohnya SPDI, SPD, Eskom atau yang lain, masukkan ke dalam gelar belakang. Jadi harus terpisah. Jadi mengikuti nama, hanya nama tanpa adanya gelar. Kemudian nanti yang perlu diisikan adalah NIK. Nah, NIK ini adalah teman-teman sesuai dengan data yang kelengkapan kependudukan ya teman-teman. Kemudian status kepegawaian, PNS atau non PNS. Kemudian untuk mengosongkan ini menu NIP bila non PNS, silakan teman-teman diklik PNS dulu. Kemudian diklik lagi non PNS, maka kolomnya ini akan bersih ya, kosong tanpa ada data yang terisikan. Nah, selanjutnya teman-teman, yang perlu dilengkapi adalah ini tentang data GTK, jenis kelamin, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian tanggal lahir,
agama, dan golongan darah ini perlu diisikan. Yang selanjutnya yang perlu dilengkapi adalah teman-teman informasi tempat tinggal. Informasi tempat tinggal ini harus sesuai dengan tempat tinggal teman-teman sekarang, nanti agar datanya itu valid dan tidak mengalami kerancuan. Jadi ini pengisiannya sesuai dengan KTP. Nah, kemudian alamat ini bisa diisi nama jalan, nama gang. Nah, kalau tidak mempunyai nama jalan dan tidak mempunyai nama gang, bisa juga hanya diisikan nama dusun. Nah, itu ya teman-teman dalam pengisian dari profil GTK. Jadi perlu diperhatikan teman-teman dalam pengisian ini sevalid-validnya sesuai data kependudukan. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu himbauan kedua yaitu melengkapi tugas utama. Nah, tugas utama ini nanti kita melengkapi tugas utama. Nah, tugas utama ini silakan dibuka ya teman-teman, tetap di detail GTK. Nah, di detail GTK pada menu ini tugas utama. Nah, ini ya menu tugas utama. Nah, pada menu tugas utama. Nah, pada menu tugas utama ini teman-teman nanti untuk tugas utama antara ganjil dan genap itu dibedakan dengan warna ya teman-teman. Untuk semester yang sudah berjalan, itu ditandai dengan warna semesternya gelap ya teman-teman, hitam. Ini menandakan semester yang sudah berjalan atau semester yang sudah lalu atau semester yang sudah dilalui. Sedangkan warna yang berbeda di sini ada warna hijau, warna yang berbeda dengan yang lain. Ini artinya semester yang saat ini sedang berjalan, yaitu saat ini yang sedang dilakukan pendataan, yaitu semester ganjil dan 2022-2023. Nah, kalau semester yang warna hijau ini belum ada, teman-teman, silakan ditambahkan di menu tambah ini ya. Pada menu tambah, silakan klik tambah. Nanti akan selanjutnya akan ada menu penambahan tugas utama. Jadi tugas utama di semester ini. Jadi teman-teman harus periksa ya teman-teman pada setiap gurunya, apakah tugas utamanya sudah ada atau belum. Kalau belum ada, maka silakan ditambahkan. Nah, kalau sudah ada warna hijau, ini artinya sudah ditambahkan. Nah, kemudian untuk tugas utama ini bisa untuk guru mapel silakan ditambahkan sesuai dengan rombelnya. Kalau beliau mengajar pada 5 rombel, maka tambahkan ini nanti akan semester ganjilnya ini akan ada 5 kalau dia guru mapel. Kecuali kalau dia guru kelas. Kalau guru kelas cukup tambahkan 1 saja sudah cukup karena dia mengampu seluruh kelas. Tapi kalau dia guru mapel, guru agama, guru mapel umum, itu silakan ditambahkan sesuai dia mengampu di kelas apa saja dengan syarat mapelnya itu sama. Kemudian selanjutnya yaitu penambahan tugas utama. Tugas utama adalah pembelajaran. Ini untuk guru ya teman-teman. Kalau tugas utamanya sebagai guru, itu pilih menunya pembelajaran di sini ya teman-teman. Pembelajaran. Guru mapelnya apa silakan dipilih, kemudian dia mengampu rombel apa, kemudian simpan. Nah, kalau dia mengampu 2 rombel, ulangi lagi teman-teman ya, ulangi tambah lagi, kemudian pilih pembelajaran, rombel apa lagi, nanti jumlah siswa di sini akan otomatis ya teman-teman, akan otomatis terisi ya teman-teman di sini jumlah siswa ini akan terisi otomatis dari jumlah siswanya ini ketika kita memilih rombel. Kemudian, nah kalau tugas utamanya itu sebagai kepala madrasah ya teman-teman, ingat sebagai kepala madrasah. Kalau sebagai kepala madrasah, maka tugas kependidikannya ini, tugas utamanya adalah kependidikan, bukan pembelajaran ya teman-teman. Jadi ingat, diperhatikan untuk pengisian kepala madrasah. Ketika kepala madrasah itu tugas utamanya sebagai kepala, maka jenis aktivitasnya ini kependidikan. Nah, jenis aktivitasnya kependidikan. Kemudian jenis tugas utamanya adalah kepala madrasah. Kemudian nanti kalau CTM ini otomatis terisi ya teman-teman, tidak bisa diisi manual tapi tidak otomatis terisi. Jadi teman-teman harap memperhatikan ya, kalau ketika tugas utamanya itu sebagai kepala madrasah jangan sampai pilih jenis aktivitasnya pembelajaran, tapi jenis aktivitasnya itu kependidikan. Jadi dia berada di tugas utama kalau kepala madrasah. Nah, silakan diklik jenis aktivitasnya kependidikan, kemudian simpan. Nah, itu untuk tugas utama. Nah,
Selanjutnya yaitu riwayat kepegawaian. Nah, selanjutnya kita akan mengisi riwayat kepegawaian. Nah, pada riwayat kepegawaian ini teman-teman tetap ada detail guru, kemudian status dan riwayat kepegawaian. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa pengisian menu status riwayat kepegawaian ini ada hubungannya dengan data GTK. Nah, jadi di sini pengisiannya tanggal efektifnya ini kan tanggal pertama kali mengajar ya teman-teman. Jadi pengisian status riwayat ini tidak perlu diisi setiap semester ya teman-teman. Ini pengisiannya cukup sekali yaitu awal pertama kali mengajar. Loh Pak, ternyata di riwayat kepegawaian saya itu sudah banyak isinya. Nah, itu adalah pengisian pada emis yang lalu ya teman-teman, emis sebelum 4.0 tadi. Tapi silakan dicek di daftar yang banyak riwayat itu. Abaikan aja yang lain. Cek aja apakah sudah ada riwayat yang pertama kali Bapak Ibu itu mengajar. Nah, silakan cek. Kalau pertama kali mengajar itu 2001, silakan cek apakah sudah ada 2001. Atau cek lagi apakah ada 2005 awal mengajarnya, apakah sudah ada 2005. Kalau tidak ada, maka tambahkan. Nah, kalau sudah ada, maka nanti bisa di-upload data. Tapi kalau sudah ada tapi tidak bisa di-upload data, cari data yang paling akhir, menu ubah data, itu lakukan pengubahan menjadi dia TMT yang pertama kali agar bisa di-upload dokumen SK. Nah, perlu diketahui ini ya teman-teman bahwa status kepegawaian ini tanggal efektif yang ada di status kepegawaian itu terkoneksi dengan ini ya teman-teman, terkoneksi dengan data GTK. Jadi pada data GTK ini terkoneksi di sini TMT pegawai, pegawai ini adalah terisian auto ya teman-teman, tidak bisa diisi manual. Dia isi auto dari status dan riwayat kepegawaian. Jadi ketika kita salah mengisi riwayatnya itu tidak ada riwayat pertama, maka di sini nanti akan diisi riwayat yang paling awal di status dan riwayat kepegawaian ini. Jadi ini sangat merugikan ke Bapak Ibu guru apabila ketika mengisi riwayat di sini tanggal itu tidak ada yang tanggal tahun pertama kali Bapak Ibu mengajar. Jadi harap diperhatikan ya teman-teman, itu dalam pengisian status dan riwayat kepegawaian. Nah, selanjutnya pada menu dokumen SK. Nah, ini pastikan sudah diupload SK ya. Tadi cukup sekali ya, cukup satu kali SK pertama kali. SK pertama kali Bapak Ibu menjadi guru. Itu yang perlu diupload. Nah, kalau sebelum diupload, segera diupload ya di menu ubah data ini. Menu ubah data, silakan sediakan file berbentuk PDF SK Bapak Ibu pertama kali untuk dilakukan penguploadan. Nah, kalau nanti sudah diupload, maka akan sudah ada tulisan sudah diupload ya teman-teman. Kemudian di tempat ubah data ini sudah diupload, maka dokumen SK-nya ada tulisan sudah diupload. Kalau belum diupload, maka akan ada tulisan belum diupload. Nah, ini silakan dilengkapi ya teman-teman. Ini kebanyakan teman-teman itu belum melakukan upload SK awal pada emis pada masing-masing PTK, dan itu harap diperhatikan. Dan dimulai dari semester ini harap dirapikan pendataan itu agar menciptakan data yang valid ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu riwayat pendidikan formal. Nah, tadi profil sudah, tugas utama sudah. Selanjutnya adalah riwayat kepegawaian sudah. Sekarang pendidikan formal. Nah, pendidikan formal itu ada di sebelah sini ya teman-teman. Ada di sebelahnya kepegawaian, sebelah kanannya ada pendidikan formal. Nah, pendidikan formal ini harus dimasukkan semuanya ya teman-teman, mulai dari SD, SMP, SMA, S1, dari MI, MTS, MA maupun S1 itu harus dimasukkan semuanya. Nanti silakan di menu aksi tambah ini kalau belum ada. Tapi kalau sudah ada, hanya tinggal sudah Pak, sudah lengkap isinya, sudah lengkap jenjangnya, sudah sampai 4 jenjang. Tapi ijazahnya belum diupload. Nah, tugasnya adalah silakan upload ijazahnya itu file PDF ya teman-teman pada menu aksi. Pada setiap menu aksi ini silakan upload file-filenya, ijazah SD-nya, ijazah S1-nya, ijazah MTS-nya, ijazah MA-nya. Itu harus diupload ya teman-teman pada masing-masing data guru
di dalam madrasahnya. Nah, kalau pendidikan formal ini sudah selesai, selanjutnya yaitu kita melengkapi menu sertifikasi. Nah, menu sertifikasi ini ya teman-teman, menu sertifikasi ini ada di sebelah kanan ini ya, ini ada tombol panah kanan ini, silakan dipencet ya teman-teman. Nanti akan ini nah, pendidikan formal ada di sebelah kanannya, ada menu sertifikasi. Nah, menu sertifikasi ini opsional ya teman-teman, artinya tidak semua guru perlu diisi, hanya guru-guru yang sudah mengikuti dan lulus ya teman-teman. Silakan diisikan tanggal lulusnya berapa, tahun berapa, kemudian nomor sertifikatnya berapa, kemudian mapel yang ada di dalam sertifikat itu apa, kemudian silakan upload sertifikatnya. Nah, ini adalah melengkapi data di EMIS. Nah, kemudian kalau sudah dilengkapi tadi teman-teman, sudah dilengkapi, maka yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah yaitu mengunjungi menu monitoring ya teman-teman. Menu monitoring di sebelah kiri, pilih menu data GTK. Nah, kita lihat di menu monitoring itu apakah semuanya sudah hijau. Kalau kuning ini tidak apa-apa ya, belum wajib, hanya bagi guru yang sudah mempunyai NUPTK hanya yang bisa terisi. Yang mempunyai NPK maka silakan isi NPK pada kolom NUPTK. Kemudian dipastikan di data GTK, monitoring data GTK ini sudah tidak ada guru-guru yang berwarna merah. Guru-guru yang berwarna merah silakan dicek, sudah dijelaskan tidak ada. Kemudian kalau masih ada yang merah, silakan dicek lagi. Oh, yang merah tugas utama, dicari siapa yang belum terchecklist hijau atau belum ada checklistnya. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Nah, cari di sebelah kiri nanti namanya siapa, itu yang perlu diperbaiki. Nah, itu ya teman-teman yang perlu dilakukan pada EMIS 4.0 pada menu GTK ini. Jadi teman-teman harap melengkapi menu EMIS 4.0 ini sesuai dengan himbauan apa saja tadi, yaitu profil guru, kemudian tugas utama guru silakan dilengkapi, riwayat kepegawaian guru silakan diupload apabila belum ada uploadan, dan pastikan TMT pertama kali menjadi guru itu sudah ada. Kalau belum ada silakan ditambahkan. Kemudian riwayat pendidikan formal silakan diisikan ke semuanya dari SD, MI, MTS, SMP, kemudian dari MA, SMA, S1 itu silakan diisikan ke semuanya. Kalau sudah S2 silakan S2-nya diisikan juga teman-teman. Kemudian sertifikasi itu bagi yang sudah melakukan sertifikasi, kalau yang belum perlu diisikan. Jadi itu ya teman-teman informasi tentang melengkapi data GTK di EMIS 4.0. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.